Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa memaparkan hasil tugas saya. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Wulandari dengan stambuk 141-2021-0035. Adapun judul yang saya ambil yaitu hubungan paparan radiasi sinar X dengan risiko terjadinya anemia pada pekerja radiologi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Adapun latar belakangnya, yaitu radiologi merupakan ilmu cabang kedokteran yang bertujuan melihat bagian tubuh manusia dengan menggunakan pancaran atau radiasi gelombang. Pemanfaatan pesawat sinar X radiologi diagnostik di Indonesia terus berkembang. Radiologi ini memanfaatkan sinar X untuk keperluan diagnosis baik radiologi diagnostik maupun radiologi intervensional. Kegiatan radiologi harus memperhatikan aspek keselamatan kerja radiasi. Sinar X merupakan jenis radiasi vision yang dapat memberikan manfaat atau diagnosa. Dengan radiasi suatu penyakit atau kelainan organ tubuh dapat lebih awal dan lebih teliti untuk dideteksi. Pengaruh sinar X menyebabkan kerusakan hemioptik atau kelainan darah seperti anemia, leukemia, dan leukopeni, yaitu menurunnya jumlah leukosit dan menimbulkan efek deterministik pada organ reproduksi atau gonad kemandulan serta menyebabkan menopause dini sebagai akibat dari gangguan hormonal sistem reproduksi. Anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin lebih rendah dari normal. Normal. Hemoglobin sangat diperlukan untuk mengangkut oksigen dan apabila kekurangan sel darah merah atau sel darah merah dalam keadaan yang abnormal atau tidak cukup hemoglobin, kemampuan tubuh untuk membawa oksigen ke jaringan akan berkurang. Hal ini membuat gejala seperti kelelahan, pusing, lemas, dan sesak nafas. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu apakah terdapat pengaruh paparan radiasi sinar X terhadap risiko terjadinya anemia pada pekerja radiologi Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi dampak dari paparan radiasi sinar X. Adapun tujuan penelitian untuk tujuan umum sendiri itu ialah untuk mengetahui hubungan paparan radiasi sinar X dengan risiko terjadinya anemia pada pekerja radiologi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Untuk tujuan khususnya yang pertama, untuk mengetahui hubungan paparan radiasi sinar X terhadap risiko terjadinya anemia pada pekerja radiologi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengatasi dampak dari paparan radiasi sinar X. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama itu tinjauan pustaka tentang radiasi sinar X. Sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang berenergi tinggi. Risiko radiasi dapat mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh, kematian sel, gangguan pertumbuhan, dan kemungkinan menimbulkan kanker. Efek radiasi terbagi menjadi efek stokastik atau tidak langsung dan efek non-stokastik atau langsung ketika dosis melebihi ambang. Efek stokastik berkaitan dengan paparan dosis rendah yang terus-menerus dan menyebabkan kerusakan somatik atau kanker atau cacat keturunan, kerusakan genetik. Yang kedua ada tinjauan umum tentang anemia. Anemia merupakan salah satu masalah gizi utama yang mendominasi di Indonesia. Anemia adalah suatu kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah mengalami penurunan dan jumlahnya kurang dari normal. Anemia merupakan masalah kesehatan global yang patut diperhatikan, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia. Diperkirakan sekitar 1:3 populasi di dunia menderita anemia. Prevalensi kejadian anemia di Indonesia terbilang cukup tinggi. Adapun bab 3 kerangka konsep. Berdasarkan dari uraian seperti yang telah dikemukakan pada bab 2, tinjauan pustaka, maka telah
Diidentifikasi ada beberapa variabel yang dianggap terlibat secara langsung maupun tidak langsung ke dalam model kerangka konsep seperti berikut. Yang pertama itu ada masa kerja, personal hygiene, dan penggunaan APD, di mana ketiga ini dapat menimbulkan anemia. Yang keempat ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif itu sendiri merupakan metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data numerik, sementara pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif seperti catatan, transkrip, interview, dan dokumen. Dalam penelitian survei, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghitung frekuensi, presentase, rata-rata, dan lain-lainnya. Sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan perspektif subjek, proses, dan rincian konseptual subjek. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.